Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara, Indonesia pasti bisa. Sahabat Latsar, perkenalkan saya Maman. Saya adalah media suara dari BK Ciloto, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat Latsar, saat ini kita akan membahas suatu agenda yang sangat penting sekali. Tentang apa? Tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang peraturan baris berbaris atau sering kita singkat dengan PBB. Baik, sahabat pembelajar, akan segera kita mulai pembelajaran kita saat ini. Semangat pagi, salam bela negara, Indonesia pasti bisa. Sahabat Latsar, terkait dengan bela negara, perlu saya sampaikan materi terkait dengan kesiapsiagaan bela negara adalah materi dari agenda yang ke-1 dalam agenda pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Baik sahabat Latsar, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita saat ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita mengenal sikap dan perilaku bela negara melalui aktivitas pembelajaran tentang peraturan baris berbaris, keprotokolan, ragam kegiatan bermain peran, kewaspadaan dini sebagai badan pengumpul keterangan, ragam kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental. Dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dengan menggunakan metode pembelajaran di alam terbuka yang akan diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil yang profesional sebagai pelayan negara dan pelayan masyarakat. Sahabat Latsar, terkait dengan hasil pembelajaran dari materi kali ini, diantaranya adalah peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani, sehat mental, bagaimana menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri profesional sebagai pelayan masyarakat. Sahabat Latsar, materi berkaitan dengan materi kesiapsiagaan bela negara terdiri diantaranya adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental, peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini dan babulket, kesehatan jasmani dan mental, kegiatan kesiapsiagaan, dan yang terakhir adalah refleksi. Namun demikian, sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu saja tentang apa? Tentang peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris tentunya sahabat pembelajar sudah mengenal pada saat dulu sekolah dari zaman SD, SMP, termasuk juga SMA. Nah mungkin pada saat kuliah, teman-teman atau sahabat Latsar jarang sekali melakukan praktek baris berbaris. Nah sahabat Latsar, mengapa sih kita penting mempelajari tentang baris berbaris? Mengapa kita penting belajar tentang bela negara? Sahabat Latsar, bahwa kita sangat perlu, dan ini adalah sebagai amanah undang-undang, kita harus belajar dan mempraktekkan serta melaksanakan kesiapsiagaan bela negara. Kenapa? Karena sahabat pembelajaran ini adalah bagian dari implementasi sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, sahabat pembelajar, adalah kita nanti akan melaksanakan tugas bersama-sama aparatur dan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi, kita belajar tentang kesiapsiagaan bela negara itu sangat penting. Ya, sekali lagi sangat penting. Dan mengapa perlu pembekalan bela negara bagi CPNS? Sahabat Latsar, CPNS itu perlu dipersiapkan dalam memasuki kultur baru di birokrasi dengan mandat pelayanan dimulai dengan kesadaran bela negara. Yang kedua, sahabat Latsar, CPNS itu perlu dibentuk karakternya berkaitan dengan pembentukan karakter untuk bersikap, bertindak, profesionalisme dalam mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif WOG yang didasari nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan peran sebagai PNS di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menyiapkan smart ASN, bagaimana menyiapkan smart government. Dan yang ketiga, tentunya kita dituntut menunjukkan perilaku yang berkinerja kualitas,
beretika atas dasar nilai-nilai kebangsaan, dan berkomitmen yang tinggi terhadap organisasi kita untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik itu di organisasi termasuk negara sebagai umumnya, sebagai perwujudan nyata semangat bela negara seorang PNS. Apalagi dengan core value saat ini yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di antara adalah core value ASN berakhlak. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Kita adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan kita untuk dilayani, tetapi kewajiban kita adalah bagaimana melayani masyarakat. Ya, dengan core value ASN ini, maka kita adalah sebagai pelayan masyarakat yang perlu menyiapkan kesiapsiagaan bela negara, yang perlu menyiapkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Sekali lagi, core value kita adalah ASN berakhlak. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Dan sahabat Latsar, sekarang kita akan membahas tentang peraturan baris berbaris. Apa sih tentang peraturan baris berbaris? Apa sih pentingnya kita belajar tentang baris berbaris dalam rangka kita dalam pelatihan dasar CPNS dalam agenda 1 tentang kesiapsiagaan bela negara? Sahabat Latsar, bahwa peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jadi, sahabat pembelajar, sahabat Latsar, peraturan baris berbaris adalah bagaimana tata cara, bagaimana menanamkan kebiasaan berkaitan dengan tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan baru, suatu perwatakan tertentu, sehingga kita memiliki kedisiplinan, sehingga kita memiliki aktivitas fisik, sehingga kita memiliki kesiapsiagaan. Dimulainya dari peraturan baris berbaris. Sahabat Latsar, di dalam peraturan baris berbaris atau sering disingkat dengan PBB, ada beberapa aba-aba atau yang disebut dengan instruksi. Sahabat Latsar, perintah yang diberikan oleh seorang komandan, perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin, ya, pemimpin kelompok maksudnya, kepada anggotanya, kepada pasukannya untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak dan berturut-turut. Ingat, sahabat Latsar, yang dimaksud dengan aba-aba atau yang dimaksud dengan instruksi itu adalah perintah yang diberikan oleh seorang komandan kepada kelompoknya untuk dilaksanakan waktunya secara serentak dan berturut-turut. Nah, sahabat Latsar, di dalam PBB itu ada 3 bagian berkaitan dengan aba-aba atau instruksi. Yang pertama apa, sahabat Latsar? Tentunya yang pertama adalah berkaitan dengan petunjuk. Apa contohnya? Contohnya begini, sahabat Latsar. Siap! Nah, itu adalah aba-aba. Hadap kiri. Nah, itu kan aba-aba. Hadap kanan. Itu aba-aba. Itu contoh-contoh terkait dengan aba-aba. Siap! Hadap kiri, hadap kanan. Nah, itu adalah contoh dari aba-aba. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan aba-aba peringatan. Apa contohnya? Contohnya begini, sahabat Latsar. Contohnya gerak. Ya kan? Itu adalah aba-aba tentang peringatan. Kemudian yang ketiga, sahabat Latsar, selain dari petunjuk, peringatan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Ya, terkait dengan pelaksanaan. Jadi kalau sudah pelaksanaan, setelah gerak baru dilaksanakan. Jadi kalau lengkapnya dari petunjuk, peringatan, baru pelaksanaan itu seperti ini. Misalnya, siap, gerak. Nah, itu baru kita laksanakan. Setelah gerak, kita baru laksanakan. Jadi terkait dengan aba-aba dan instruksi itu adalah yang pertama adalah siap, yang kedua adalah gerak, baru melaksanakan secara serentak dan berturut-turut. Sekali lagi, dalam aba-aba atau instruksi itu ada 3. Satu adalah petunjuk, yang kedua adalah peringatan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Ya, dan sahabat pembelajaran tentunya ini seringkali sudah kita lakukan bersama. Dan sahabat pembelajar, sahabat Latsar, berkaitan dengan aba-aba pelaksanaan itu ada beberapa. Di antaranya adalah ada gerak, yang kedua ada jalan, yang ketiga adalah mulai. Contoh misalnya, teman-teman semuanya, jalan di tempat, gerak. Nah, ketika ada aba-aba pelaksanaan jalan di tempat, gerak, maka kita semuanya tanpa meninggalkan tempat, kaki dan anggota tubuh lainnya juga demikian. Misalnya siap, gerak.
kita tanpa meninggalkan tempat. Kemudian kaki dan anggota tubuhnya juga masih tetap. Kemudian hormat, gerak. Nah, ini kita tanpa meninggalkan tempat. Itu adalah aba-aba pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah aba-aba berkaitan dengan jalan. Nah, kalau aba-aba dengan jalan, itu kita ada gerakan kaki, kemudian juga kita meninggalkan tempat. Ada dua, ya, menggerakkan kaki dan meninggalkan tempat. Contoh, ya, kita contoh ya, sahabat lancar. Maju, jalan. Nah, kita kan meninggalkan tempat, menggerakkan tangan juga, menggerakkan kaki juga. Kemudian misalnya haluan kiri, jalan. Nah, kita juga akan meninggalkan tempat dan akan menggerakkan kaki. Sahabat lancar, yang ketiga adalah aba-aba yang ketiga adalah berkaitan dengan mulai. Contoh. Ya, berkaitan mulai itu berarti pelaksanaan atau peringkatannya berturut-turut untuk dilaksanakan. Berturut-turut dari anggota satu ke anggota yang lain. Misalnya begini. Hitung. Mulai. Nah, aba-aba pelaksanaan itu adalah mulai. Jadi ketika ada mulai, baru itu dilaksanakan dan dilaksanakan berturut-turut. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian misalnya pasukan berbanjar mulai. Nah, itu pelaksanaannya dilaksanakan sebagai perintah dan dilaksanakan berturut-turut. Dan misalnya bersab untuk kumpul mulai. Nah, itu ya, contoh-contoh berkaitan dengan aba-aba pelaksanaan. Ada gerak, ada jalan, dan ada mulai. Jadi ada perbedaan, ya, apa yang kita lakukan ketika ada aba-aba gerak, ada aba-aba jalan, dan ada mulai. Kalau ada aba-aba gerak itu tanpa meninggalkan tempat dan kaki serta anggota tubuh lainnya itu menetap. Kemudian kalau ada aba-aba jalan, maka ada gerakan kaki, ada gerakan tangan, termasuk juga meninggalkan tempat. Tapi kalau aba-aba mulai, itu pelaksanaan langsung dilaksanakan, ya, perintahnya langsung dilaksanakan dan berturut-turut. Jadi sahabat lancar, demikianlah terkait dengan materi PBB yang sangat singkat ini. Selanjutnya sahabat lancar nanti dicoba di rumah, dicoba bersama teman, ya. Kemudian nanti setelah teman-teman lancar mencobanya, kemudian lakukan perekaman video, karena pada materi PBB ini nanti teman-teman diberikan tugas, ya, memberikan tugas melaksanakan PBB sebagai wujud kesiapan bela negara, kemudian direkam, ya. Kemudian setelah direkam itu diedit, durasinya maksimal 5 menit, kemudian diupload ke LMS pembelajaran ini. Sahabat lancar, hasil dari pembelajaran ini, sahabat lancar harus memahami terkait dengan PBB, harus melaksanakan tentang PBB, kemudian merekam PBB tersebut, kemudian mengedit dan menguploadnya ke Learning Management System tentang pembelajaran ini. Demikian mungkin sahabat lancar yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi PBB dalam rangka kita mempersiapkan kesiapsiagaan bela negara. Karena kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Apalagi kita sebagai CPNS, apalagi sebentar lagi kita akan PNS, karena kita ada sebagai perekat pemersatu bangsa dan pelaksana dari kebijakan pemerintah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami tunggu PR-nya, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.